Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman kelompok saya akan membuat sebuah program daftar menu makanan dan minuman pada sebuah restoran. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya, yaitu Arifatur Rahman, yaitu saya sendiri, kemudian Irman Maulana, dan satu lagi Lazuardi Sidik Amim Pradana. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu program untuk mempermudah suatu pekerjaan yang umumnya ribet menjadi lebih efisien. Di sini saya menggunakan pemrograman yaitu Python. Untuk membuat suatu program, maka diperlukan beberapa metode atau fungsi Python. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pada Python. Function atau fungsi adalah bagian dari suatu program yang dapat dipakai kembali atau dapat digunakan kembali sesuai dengan nama yang sudah diberikan pada setiap blok statement. Pada fungsi pada pemrograman didefinisikan menggunakan kata kunci def. Kemudian diikuti oleh nama fungsi yang boleh diisi dengan parameter, di mana parameter ini diapit oleh tanda kurung. Diakhiri deklarasi fungsi selalu diakhiri dengan tanda titik 2. Baris selanjutnya adalah blok fungsi yang akan dieksekusi apabila fungsi tersebut dipanggil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi menu atau def menu. Fungsi menu ini berfungsi untuk menunjukkan submenu di mana nantinya user atau pengguna dapat memilih dari daftar menu yang ada. Dari def menu ini terdapat beberapa pesanan, yaitu melihat makanan dan minuman yang disediakan, melihat pesanan yang sudah dipesan, menambahkan pesanan, mencari data, ubah pesanan, hapus pesanan, dan diakhiri oleh fungsi exit. Pada menu di sini terdapat fungsi OS sistem CLS, yang dimana fungsinya yaitu untuk perintah menghapus terminal. Nah, selanjutnya pilih menu. Fungsi pilih menu, di mana fungsi pilih menu fungsinya untuk mengeksekusi pilihan yang ada di fungsi menu atau def menu. Pada fungsi pilih menu digunakan fungsi if untuk mengeksekusi submenu yang nantinya akan diinputkan oleh pengguna dan akan menampilkan submenu yang dipilihnya. Baik, coba kita lihat outputnya di mana ada menu yang menunjukkan fungsi ke menu. Di sini terdapat ada daftar pesanan makanan dan minuman di sebuah restoran. Yang pertama yaitu ada data yang pertama yang melihat makanan dan minuman yang disediakan, kemudian melihat pesanan yang sudah dipesan, menambah pesanan, mencari data pesanan, mengubah pesanan, terus menghapus pesanan. Di sini saya mengumpamakan, misal si user ingin melihat makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, maka hasilnya akan terdapat macam-macam makanan dan minuman yang terdapat di restoran tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu menambahkan data. Menambahkan data itu berfungsi untuk menambahkan data pesanan yang kita pesan. Nah, karena di pesanan di data itu ada nama, makanan, minuman ya. Jadi namanya itu kita ambil pakai N, makanan itu pakai M, dan minuman pakai I. Nah, untuk F, open. Nah, kita buka data dari data pesanan ya, yang data kita simpan tadi. Nah, karena kita ingin menambah, berarti menulis ya, berarti karena menulis berarti kita akan menggunakan open. Nah, contohnya seperti ini. Pertama kita masukkan namanya misalkan Saiful. Makanannya nasi goreng. Ini sesuai dengan yang ada di list
daftar pesanannya. Minumannya kita minum air. Nah, secara otomatis si data ini akan tersimpan di data pesanan. Oke. Selanjutnya yaitu cari data. Nah, mencari data itu berfungsi untuk mencari data pesanan yang kita sudah pesan sesuai dengan nama orang pemesan. Nah, yang pertama itu kita harus menginput ya, nama pesanan. Lalu yang kedua, kita membuka si file data pesanan tadi. Nah, karena kita ini untuk melihat, jadi kita menggunakan R. Nah, data yang ditemukan, lalu untuk isinya si filenya itu kita baca. Nah, jika si isinya itu sama dengan 0, maka akan menjadi pesanan tidak ditemukan. Untuk jikalau ada data yang ditemukan, maka kita dengan masukkan nama pesanan, nama orang pemesan, maka secara otomatis pesan makanan minuman akan ada. Contohnya seperti ini. Misalkan tadi Saipul. Nah, Saipul jadi yang dipesankan tadi benar nasi goreng putih. Apabila jika tidak ada contohnya, maka tidak ada. Oke. Selanjutnya yaitu lihat data. Untuk lihat data ini kita akan melihat seluruh data pesanan makanan dan minuman untuk nama orang pemesan yang sudah kita pesan sebelumnya. Nah, yang pertama kita buka si data dari pesanan itu, lalu kita buka si isi filenya. Isinya itu kita baca. Nah, isi titik maksud isi titik ini agar si data pesanan itu terurut. Oke. Dan lalu untuk jika si isinya itu 0, maka data masih kosong. Tapi jika data sudah ada, karena memang sudah ada, kita sudah memesan sebelumnya ya, jadi akan menemukan seluruh pesanan yang sesuai dengan abjad. Hanya seperti ini. Nah, ini semua data pesanan yang sudah dipesan sebelumnya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Lazuardi. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang dev ubah data. Ya, seperti yang bisa dilihat, dev ubah data seperti ini ya. Outputnya, inputnya seperti ini. Ya, di sini ada print, nx, nb, mb, mip. Nah, nanti ada ini fopen. Nah, fopen data ini dari yang awal tadi kita buat datanya. Terus ini ada isi dan lain-lain. Nah, baik. Nah, di sini CMD-nya ya. Nah, di sini kita klik 5 untuk ubah pesanan. Nah, Anda berada pada menu untuk mengubah pesanan. Masukkan apa pesanan yang ingin diubah. Nah, jadi kan tadi kan udah ada data pesanannya. Nah, siapa yang mau diubah? Nah, umpamanya nama saya Lazuardi yang ingin diubah. Nih, masukkan pesanan baru, masukkan nama baru. Nah, Nah, kita mau masukkan nama baru. Nah, tinggal masukkan saja siapa, umpamanya Sidik. Pesanan baru, ketoprak.
Lalu minuman baru. Cuk. Nah, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, jika sudah seperti itu, berarti pesan yang kita pesan tadi udah diubah otomatis oleh data. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi karena kita sudah mengubahnya sendiri. Lalu ada sekarang untuk hapus data. Nah, hapus data itu ini ya codingannya. Seperti ini codingannya. Lalu nah, kita klik di CMD-nya, klik nomor 6 untuk menghapus pesanan. Nah, ini ada Arif, Irman, dan ini Sidik yang tadi kita sudah ubah datanya. Nah, masukkan nama saya dihapus. Nah, kita mau umpamanya kita nggak jadi pesan gitu, kita mau hapus pesanan. Nah, kita tinggal masukkan saja nomornya 1, 2, 3. Siapa yang ingin dihapus? Mbaknya nomor 3. Nomor 3. Nah, sudah. Lalu seumpamanya ingin hapus pesanan juga. Nah, kan tinggal 2 tuh. Nah, kalau umpamanya udah nggak jadi ingin menghapus pesanannya, ya udah kita tinggal klik 0 untuk membiarkan datanya seperti itu. Nah, lalu jika sudah selesai semua data yang kita masukkan sudah selesai dan ingin keluar, tinggal kita ketik angka 7 untuk keluar program. Nah, ini kan untuk tekan enter untuk kembali. Ya udah tekan enter lagi, terus nanti klik lagi angka 7. Nah, otomatis keluar program. Nah, seperti itu. Ya baiklah, mungkin segitu saja presentasi dari kita bertiga. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang melihat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.